bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana datang urusan yang menyenangkannya atau beliau diberi kabar gembira dengannya, maka beliau bersyukur, menyungkur sambil sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga, sesungguhnya Abu Bakar ini ya, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang pembawa kabar gembira ya, yang menggambarkan bahwa pasukannya itu mendapat kemenangan atas musuh mereka. Saat itu beliau berada dalam pangkuan Aisyah, maka bangkitlah beliau, lalu Nabi menyungkur sujud dan beliau berlama-lama dalam sujudnya. Baru kemudian mengangkat kepalanya dan berandak menuju kamarnya, lalu beliau masuk dan menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian mengenai sujud syukur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim itu berkata, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang terus menerus, jadi hari-hari ini kita merasakan nikmat terus setiap hari, setiap saat. Dan nikmat yang baru atau sifatnya besar gitu. Nikmat yang terus menerus kita terima itu kita syukuri dengan jalan kita beribadah pada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan melakukan banyak ketaatan dan ibadah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Adapun nikmat besar atau nikmat yang baru yang kita terima misalnya, maka disyariatkan bersujud syukur sebagai wujud rasa syukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina kita diberi satu nikmat yang baru oleh Allah atas kebahagiaan itu. Nah, ini yang kemudian yang beliau sebut di kitab I'lamul Muwaqqi'innya oleh Ibnu Qayyim itu. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur itu? Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan sebuah nikmat baru atau terhindar dari kesulitan atau musibah sebagai wujud syukur. Jadi ada dua itu ya. Jadi yang pertama yang merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mendapatkan dua hal ini, yaitu yang pertama adalah nikmat yang baru besar, atau tercegah atau terhindar dari musibah atau sesuatu yang tidak baik. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ali Bassam. Beliau menyebutkan nikmat yang baru dan besar bukan sebagaimana nikmat-nikmat yang biasanya. Kenapa demikian? Karena
nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya itu sungguh tidak dapat dihitung dan tidak ada batasannya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jadi jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang dimaksud itu adalah nikmat yang baru yang besar saat itu. Karena seandainya manusia hendak bersujud setiap kali mendapatkan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, maka seluruh usianya akan habis untuk bersujud kepada Allah. Oleh karena itu, sujud ini disyariatkan ketika menerima nikmat baru, nikmat besar. Misalnya ada orang yang berhasil melewati cobaan yang dirasakannya sangat berat dan mustahil untuk selesai, tetapi kemudian dia selamat, lalu kemudian dia sujud syukur. Inilah nikmat besar yang baru itu. Ada juga misalnya ketika mendengar berita kemenangan kaum muslimin di belahan bumi yang lain misalnya, maka dia bersujud syukur. Mendapatkan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sudah lama dinanti-nantikan misalnya, lama tidak punya anak, lalu kemudian berhasil kemudian punya anak, dia juga sujud syukur misalnya. Atau misalnya terhindar dari bencana atau musibah ya. Jadi misalnya ada orang yang mengalami pecah ban mobilnya, terbalik ya, tapi dia keluar dari mobilnya dengan selamat, maka dia sujud syukur. Atau orang yang kemudian misalnya kebakaran, maka sebenarnya dia sudah harusnya terbakar juga, mati di situ ya. Tapi kemudian dia terselamatkan dari itu, dia sujud syukur. Atau sujud ketika ada pemimpin yang zalim mati misalnya, ada yang sujud syukur. Maka dalam keadaan ini disyariatkan untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala atas hilangnya berbagai musibah atau bencana itu. Nah, disunnahkannya bersujud syukur ini bagi orang yang memperoleh nikmat yang baru atau terhindar dari bencana, itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana datang urusan yang menyenangkannya atau beliau diberi kabar gembira dengannya, maka beliau bersyukur, menyungkur sambil sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga, sesungguhnya Abu Bakar ini ya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang pembawa kabar gembira yang menggambarkan bahwa pasukannya itu mendapat kemenangan atas musuh mereka. Saat itu beliau berada dalam pangkuan Aisyah, maka bangkitlah beliau, lalu Nabi menyungkur sujud dan beliau berlama-lama dalam sujudnya. Baru kemudian mengangkat kepalanya dan berandak menuju kamarnya, lalu beliau masuk dan menghadap kiblat. Abu Bakar As-Siddiq pun pernah bersujud syukur ketika mendengar Musailamah Al-Kadzab itu terbunuh ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Musailamah Al-Kadzab itu adalah yang mengaku-ngaku nabi. Setelah kemudian terbunuh kabarnya, lalu Abu Bakar pun kemudian sujud. Nah, apa hukumnya sujud syukur itu? Di kitabnya Wahbah Az-Zuhaili itu, di Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu,
jumhur ulama berpendapat bahwa sujud syukur itu hukumnya mustahab saja. Ya. Jadi bagi orang yang baru mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana, yang ini juga diungkapkan misalnya oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnahnya, juga Syekh Albani juga begitu menyetujui bahwa kalangan Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa dia adalah sunnah berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sujud syukur ini. Ada beberapa hadis yang menunjukkan sunnahnya hukum sujud syukur ini, seperti dari hadis Abu Bakrah tadi yang saya bacakan, an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza jaa amrun sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Tadi sudah saya bacakan. Kemudian juga ada hadis Nabi Anil Bara ibni Azib radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan ilal Yaman fadzakara al hadis qala fakataba Ali bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kitab kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalik. Diriwayatkan dari Al Bara bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ke Yaman. Kemudian Al Bara menyebutkan hadis ini lalu berkata, maka Ali mengirim surat kepada Nabi mengabarkan tentang masuk Islamnya seluruh suku Hamdan. Lalu ketika membaca itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud. Jadi sujud syukur. Ada pula hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, beliau lama sekali dalam sujudnya, kemudian baru mengangkat kepalanya, kemudian bersabda, Inna Jibril alaihi salam atani fabasyarani faqala innallaha azza wa jalla yaqulu man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi azza wa jalla syukran. Jibril alaihissalam datang kepadaku, kata Rasulullah, dan memberi kabar gembira. Lalu dia berkata, sesungguhnya Rabbmu berkata kepadamu, siapa yang membaca salawat kepadamu, aku akan memberi salawat kepadanya. Dan barang siapa memberi salam kepadamu, aku akan memberi salam kepadanya. Maka lalu kemudian kata Nabi, aku sujud kepada Allah karena rasa syukurku. Nah, selain hadis-hadis ini, ada beberapa riwayat dari kalangan sahabat yang dapat dijadikan dalil disunnahkannya sujud syukur ini. Di antaranya adalah Ali radhiyallahu an berkata, dia melakukan sujud syukur ketika mendapati Zusadiyah terbunuh bersama para khawarij lainnya. Kita tahu bahwa Ali ini memang versus dengan khawarij ya. Kemarin sudah kita sampaikan ada orang khawarij yang ketika sudah membunuh Ali itu, ketika dihukum ia tenang-tenang saja, dan kebetulan juga di dahinya hitamnya luar biasa juga, dia tenang, dan itu orang khawarij itu ya. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu itu bersujud syukur ketika mendapati Zusadiyah terbunuh dengan beberapa khawarij lainnya. Ka'ab bin Malik pernah bersujud syukur ketika diberi kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubatnya. Jadi Ka'ab bin Malik itu yang tidak ikut perang, lalu kemudian dia taubat pada Allah, lalu kemudian dikabari bahwa taubatnya sudah diterima oleh Allah, lalu kemudian dia sujud syukur. Nah, Bapak dan Ibu, mengomentari hadis-hadis dan riwayat yang saya sampaikan tadi itu, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali itu berkata, oleh karena itu seorang yang bijak tidak meragukan lagi untuk menyatakan disyariatkannya sujud syukur. Barang siapa yang menyangka bahwa sujud syukur merupakan perkara bid'ah, maka jangan menengok kepadanya setelah mengetahui peringatan ini. Itu katanya Syekh Salim bin Id Al-Hilali.
Jadi kesimpulannya tidak ada keraguan bagi orang yang berakal memahami hukum-hukum itu bahwa sujud syukur adalah disyariatkan setelah tadi saya sampaikan beberapa hadis dan riwayat-riwayat yang ada. Adapun kalangan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa justru sujud syukur itu hukumnya makruh gitu. Jadi ini nas dari Imam Malik ya. Adapun yang zahir dari pendapat beliau, sujud syukur hukumnya makruh, dan yang dianjurkan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya itu adalah sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Allah dengan perantara kedua tangan saat itu membuka gedung putih istana Kaisar Anusirwan ya. Yang ketika itu beliau salat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah membukakan hati sang raja. Jadi kalau menurut Imam Malik itu tidak model sujud syukur begitu, tapi salat 2 rakaat. Begitu juga dengan mazhab Hanafiyah, memakruhkan sujud syukur itu. Hanya saja mereka menjelaskan dalil yang menunjukkan bahwa makruhnya tidak sampai tahrim, tapi makruh tanzih. Tetapi pendapat yang lebih rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwa hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat mengenai syarat-syarat sujud syukur ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dalam sujud syukur ini terdapat syarat-syarat yang sebagaimana syarat-syarat dalam salat, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan syarat-syarat seperti waktu salat. Di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa sujud syukur itu mempunyai syarat-syarat sebagaimana syarat sahnya salat. Jadi harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, menjauhi najis. Jadi kalau beranggapan bahwa sujud syukur itu syaratnya seperti sholat, ya berarti harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudu, juga menghadap kiblat, juga terhindar dari najis, dan kemudian menutup aurat. Tetapi ada pula kalangan yang berpendapat ya, dan ini kalangan Malikiyah ya, memperbolehkan sujud syukur itu dalam keadaan tidak sedang berwudu atau tidak dalam keadaan suci. Jadi tidak mempersyaratkan taharah seperti salat. Orang namanya dapat nikmat kan tiba-tiba. Orang yang terhindar dari bahaya itu kan juga tiba-tiba, tidak mungkin lalu kemudian wudu dulu gitu kan. Wudu dulu dalam keadaan suci lalu kemudian baru sujud syukur. Maka itu tentu akan ada jedah waktu. Dan itulah kenapa kemudian dibolehkan tanpa harus syaratnya seperti waktu dalam keadaan salat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang menyatakan bahwa takharah atau bersuci atau dalam berwudu itu tidak disyaratkan dalam melakukan sujud syukur. Imam Syaukani juga di dalam kitab Nailul Autarnya itu setelah menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan sujud syukur itu, beliau berkata tidak ada hadis-hadis dalam bab tentang sujud syukur ini yang menunjukkan ada syarat wudu serta sucinya pakaian dan tempat. Jadi bisa dibayangkan itu kalau memang selamat dari bencana kebakaran misalnya, ya mungkin kondisinya dalam kondisi tidak, mungkin ada auratnya yang terbuka, belum wudu dan sebagainya. Karena dia merasakan nikmat, sudah terhindar dari bahaya besar. Jadi kesimpulannya ada hukum sujud syukur ini sama dengan sujud tilawah yang kemarin. Jadi ada yang mensyaratkan itu harus bersuci, tapi juga ada yang tidak harus.
Siapa yang menganggap sujud tilawah itu seperti sholat, ya, seperti sujud syukur ini, maka dia juga akan menganggap sujud syukur itu seperti sholat, yaitu disyariatkan dengan bersuci, menghadap kiblat, takbir, salam dan lainnya. Sebaliknya kalau dia menganggap bahwa sujud tilawah termasuk diantaranya sujud syukur ini tidak seperti sholat, maka dia menghukumi sujud syukur tidak harus dengan pakai wudhu, menghadap kiblat dan melakukan takbir dan salam itu. Kemudian tentang tata cara sujud syukur, kalangan Syafi'iyah dan Hanabila menegaskan bahwa tata cara sujud syukur itu sama dengan tata cara sujud tilawah di luar sholat. Jadi jika seseorang ingin bersujud syukur kepada Allah, maka tata caranya adalah pertama menghadap kiblat, lalu bertakbir, sujud sekali sujud saja, lalu baca bacaan sujud, kemudian bertakbir, setelah itu mengangkat kepala. Sudah selesai itu. Jadi ketika bangkit dari sujud maka tidak perlu bertasyahud, tidak pula mengucapkan salam, ya. Cukup kemudian takbir, lalu kemudian bersujud, lalu baca doa sujud subhana rabbiyal a'la, lalu bangkit dari sujud Allahu akbar. Udah selesai, ya. Tidak perlu dengan tasyahud, tidak perlu dengan salam, ya. Syekh Utsaimin itu berkata, sujud syukur itu dilakukan ketika terhindar dari sebuah musibah atau mendapatkan sebuah kenikmatan. Jika dilakukan maka itu sama seperti sujud tilawah di luar sholat. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sujud syukur itu dilakukan dengan wudhu dan takbir, dan sebagian lagi berpandangan bahwa hanya terdapat satu takbir saja, kemudian menyungkur sujud dan berdoa setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi tidak perlu takbir lagi. Jadi Allahu akbar, jadi gembira gitu, senang atau terhindar dari musibah, lalu bertakbir Allahu akbar, sujud. Setelah itu bangkit tanpa takbir lagi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentang sujud syukur pada waktu yang terlarang, ini ada pendapat satu dari kalangan Hanafiyah memakruhkan sujud syukur pada waktu-waktu yang terlarang atau dibenci melakukan salat nafilah di dalamnya. Sedangkan pendapat dari Hanabila, pendapat Imam Ahmad itu, pengikut Imam Ahmad berpendapat bahwa tatawu itu tidak sah jika dilakukan pada waktu-waktu terlarang itu, walaupun mempunyai sebab-sebab sujud syukur, dan tidak boleh bersujud syukur ketika sedang mendengarkan khutbah Jumat. Dan ini cuma pendapat dari dua kalangan, jadi Hanafiyah saja yang memakruhkan, termasuk kalangan Hanabila. Tetapi ulama yang lain kemudian membolehkan. Jadi karena sifatnya sujud syukur itu adalah pada saat itu, maka tidak paham ini waktu terlarang atau tidak. Jadi dibolehkan. Hanya kalangan Hanafiyah berpendapat kalau itu adalah waktu-waktu yang dilarang atau tidak disukai untuk melaksanakan sholat sunnah nafilah atau sholat-sholat sunnah yang lain, maka juga tidak bagus dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah seorang pembantu Rasulullah SAW, yang ketika disuruh minta oleh Rasulullah, lalu meminta ingin bersanding bersama dengan Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, fa'inni alaika bikasratis sujud, bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu untuk bisa bersanding denganku nanti di surga itu dengan memperbanyak sujud. Maka memang ulama hadis menyebutkan bahwa di situ artinya banyak-banyaklah melakukan sholat. Tetapi juga ada yang mengartikan bahwa ketika kita suka sujud dengan sebab-sebab tertentu, termasuk nikmat mendapatkan nikmat baru atau terhindar dari bencana, atau saat ada bacaan tilawah
dan lalu kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu adalah merupakan bagian dari sesuatu keinginan kita untuk mendekat dan kemudian menghambakan diri kepada Allah, bahwa tidak ada apapun kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Oleh karena itu dia lalu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir saya sampaikan mengenai masalah hukum sujud syukur setiap selesai sholat. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang habis sholat itu dzikir, habis dzikir lalu kemudian sujud. Nah, itu sujud apa itu? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sujud tanpa ada sebab itu, sujud tanpa ada sebab tidak dinilai sebagai sebuah pendekatan diri kepada Allah, tetapi itu juga tidak makruh, ya. Lain halnya jika dia melakukan setiap kali selesai sholat, maka hukumnya makruh. Dalam kitab Fatwa Al-Hindiyah itu disebutkan, adapun sujud tanpa sebab maka dia tidak termasuk kurbah atau tidak termasuk bagian dari ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga tidak makruh. Namun sujud yang dilakukan setiap selesai salat hukumnya makruh, karena orang-orang jahil berkeyakinan bahwa dia termasuk sunnah atau bahkan wajib. Nah, setiap perkara mubah yang mendorong ke arah keyakinan yang demikian hukumnya makruh, dan ini disebutkan di Az-Zahidi itu. Jadi itu kalau tanpa sebab, dia mengkiaskan apa? Mengkiaskan diri dia sujud syukur kepada Allah bisa sholat jamaah. Jadi karena dia sudah sholat jamaah gini, terus dia kemudian dikir, mau pulang tiba-tiba dia sujud. Apa kamu sujud apa itu? Asyukur da Allah, engkau bisa sholat jamaah gitu. Nah, itu kemudian itu dimakruhkan kalau setiap selesai sholat jamaah itu lalu kemudian sujud. Bahkan tadi disebutkan dalam kitab Fatwa Al-Hindiyah itu, kalau kemudian itu dijadikan kebiasaan, itu cara berpikir yang salah, ya. Beliau mengatakan bahwa menggunakan kias seperti itu tentang sujud, maka konsekuensinya mereka akan melakukan sujud syukur terus gitu, melakukan sujud syukur pertama, sujud syukur kedua, itu ada lagi yang malah 2 kali sujud lagi, setelah itu bangun lagi sujud lagi. Ditanya apa yang sujud kedua? Bersyukur kepada Allah bisa sujud tadi yang pertama itu. Nah, jadi kias seperti itu tidak dibenarkan. Menurut saya Utsaimin juga itu termasuk bid'ah, ya. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi modelnya kan disuruh perbanyak sujud. Jadi habis sholat, dzikir, mau pulang sujud. Alasannya sujud pertama apa? Syukur pada Allah sudah bisa sholat jamaah. Lalu sujud lagi yang kedua. Apa yang kedua sujud? Engkau asyukur bisa sujud tadi sebagai sujud yang pertama itu. Nah, konsekuensinya terus menerus itu, dan itu berbahaya. Nah, jadi tidak dilakukan lagi bahwa sujud semacam itu tidak disyariatkan. Jadi wajib berhenti melakukan perbuatan itu, ya. Menahan diri dan bertaubat kepada Allah. Karena kadang-kadang ada orang yang kemudian dari saking semangatnya tapi tidak pakai ilmu, ya. Semangat dia mau sujud, memperbanyak sujud dan atas nikmat, tapi kemudian dia tidak pakai ilmu, dan itu segera dihentikan. Sama ketika saya di penjara itu, di rutan, ketika menjelaskan bersama dengan para nabi itu, ketika menjelaskan tentang sholat, bab sholat itu, jadi misalnya tentang tanawu fil ibadah, ragam macam ibadah yang dicontohkan oleh nabi misalnya. Jadi kalau takbir itu boleh sejajar dengan bau Allahu Akbar gitu, atau kemudian boleh
ini ibu jarinya ini dekat dengan telinga, jadi ini Allahu Akbar boleh, begini juga boleh. Itu tanawu fil ibadah, itu ragam yang dicontohkan oleh Nabi. Atau antara telinga dengan bau, boleh begini. Adapun selain itu al-khuruj minad din, jadi itu keluar dari agama, dan itu berlebihan walaupun semangat. Karena ada seorang nabi pada waktu itu ketika sholat itu, Pak, ini takbirnya di atas kepala, jadi Allah. Itu saya tanya, Bapak kenapa? Hula, tobat Ustaz, tobat. Iya boleh Bapak tobat nangis, tapi takbirnya jangan di atas kepala, itu tidak ada gitu. Jadi dari saking semangatnya gitu kan, itu artinya ada tanawu fil ibadah itu, tapi kalau al-khuruj minad din itu tidak boleh. Jadi ya pilihannya begini atau begini. Nah, orang yang paham tentang itu kemudian tidak boleh saling menyalahkan, ya. Dan itu dalam fikih nanti ada kajian khusus. Tetapi secara umum jangan sampai kemudian keluar. Sujud itu boleh. Sujud ya ada ragam sujud dalam salat. Sujud syukur, ada sujud tilawah atau sajadat, kemudian sujud sahwi yang nanti kita akan bahas pada insyaallah pada Selasa depan. Tapi ada sujud-sujud jangan di karang-karang sujud gitu kan. Tadi ngarang-ngarang sujud itu namanya. Jadi sujud karena bisa sholat jamaah, itu bukan nikmat. Bagi orang yang baru pertama kali sholat jamaah mungkin perlu sujud syukur karena itu nikmat baru, nikmat besar. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah biasa sholat jamaah, tidak usah sujud-sujud lagi, itu kan bukan nikmat yang baru gitu. Malah nanti sujud lagi yang kedua. Karena syukur bisa sujud yang pertama tadi. Ya tidak selesai-selesai katanya Ibnu Qayyim tadi itu. Kalau mau menghitung nikmat Allah, ya teruslah sujud dalam keseharian kita. Tapi sisi lain dari itu, saat kita melakukan sujud yang benar, artinya sujud yang disyariatkan, maka diusahakan pada waktu sujud itu kita berlama-lama dalam sujud, bahkan bisa menangis. Efek medisnya sudah kita ketahui bahwa orang yang banyak sujud itu nanti anti stroke, karena otak dan sarafnya kemudian dialiri dengan oksigen dan darah yang banyak, dan itu posisi yang baik. Itu efek medis yang sebenarnya mungkin tidak pernah kita bayangkan, secara pengetahuan ternyata punya efek yang bagus. Karena sujud yang lama itu di samping disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa, fa'aksirud doa, perbanyaklah oleh kamu doa pada waktu sujud. Artinya harinya jadi lama. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, Imam An-Nawawi boleh meminta kepada Allah walaupun tidak dengan bahasa Arab kalau tidak mampu. Jadi hajat-hajat kita kepada Allah kita sampaikan pada waktu sujud. Jadi bisa dibayangkan kalau Rasulullah pernah sujud lama, sujudnya Rasulullah itu sama seperti lamanya waktu berdiri. Bagaimana kalau cuma doanya Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu sangat sebentar. Maka ditambahi dengan doa-doa yang lain untuk memperbanyak atau memperlama sujud kita, bahkan dengan menangis pun dibolehkan kalau itu sujud yang disyariatkan. Nah, bagi orang beriman, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita sudah maklumi bersama bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh memang menakjubkan menjadi seorang mukmin itu, karena segala urusan pasti jadi baik. Bagi orang yang beriman itu kita harus bahagia. Jadi orang beriman itu bahagia, semua urusan pasti jadi baik. Bila itu urusan yang sesuatu yang menyenangkan, maka dia syukur dan itu baik buat dia. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak baik, maka dia kemudian bersabar dan itu adalah baik bagi seorang mukmin. Jadi menjadi orang mukmin itu memang sungguh luar biasa, dan itu tidak ada pada selain orang mukmin. Berbahagialah menjadi orang mukmin walaupun memang ujian iman kita itu tidak separah umat terdahulu, kecuali mungkin beberapa tempat ya. Ketika Rasulullah SAW sempat tiduran rehat di depan Ka'bah itu, lalu kemudian Khabbab bin Arad itu datang kepada Rasulullah dengan beberapa orang.
karena minta kepada Rasul, ya Rasulullah mintalah tolong kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar kita segera menang, karena umat Islam pada waktu itu sering diembargo, sering sering disakitin gitu. Berdoalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Lalu Rasulullah menyatakan, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Dulu pernah ada umat sebelum kita ini yang ketika untuk mempertahankan iman itu digali lubang oleh raja kafir atau orang kafir, digali lubangnya, lalu orang itu yang mau mempertahankan iman itu dimasukkan 3/4 badannya, lalu kemudian disiapkan gergaji di atas kepalanya, lalu kemudian dibelah menjadi 2. Bahkan kulit dan tulangnya lalu kemudian disisir seperti menyisir dengan besi panas yang luar biasa. Tapi mereka tetap mempertahankan keimanan dan agamanya. Akhirnya diam setelah disampaikan itu oleh Rasulullah SAW. Kita belum mengalami ujian iman seperti itu. Jadi sungguh berbahagia menjadi orang mukmin, karena segala sesuatu akan menjadi baik. Dapat yang nikmat, yang baik, dia bersyukur dan itu baik. Saat dapat ujian dia bersabar, dan itu adalah baik buat orang beriman, karena dia akan mendapatkan pahala yang unlimited dengan kesabarannya. Teruslah menjaga iman dengan banyak bersujud kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.